Pemirsa, berita Banjarmasin kembali hadir menjumpai PN hari ini dan kali ini lawan ulun Faya Putri. Sejumlah berita aktual dan beberapa informasi menarik lainnya telah kami siapkan. Berikut berita utama hari ini. Sebuah rumah mewah di kawasan Gatot Subroto, Banjarmasin ambruk. Dugaan pungli penyelenggaraan HKN, Kejari periksa Ketua Panitia HKN. Akibat air PDAM tidak mengalir selama 2 pekan, warga Kolam Kanan Batola kesulitan air bersih. Sebuah rumah mewah di kawasan Gatot Subroto, Banjarmasin Timur ambruk pada Sabtu sore lalu. Rumah bertingkat yang terdiri dari 2 lantai ini ambruk seketika dan bagian lantai dasarnya amblas hingga kedalaman sekitar 1,5 meter. Pada Senin siang, material dari rumah mewah tersebut masih berserakan. Saat kejadian, rumah dalam keadaan kosong karena pemiliknya menetap di luar kota. Kerabat dari pemilik rumah mengatakan bangunan rumah tersebut sudah menimbulkan bunyi retak sejak sepekan lalu. Seminggu sebelum kejadian itu memang ada bunyi yang kerak-kerak itu kan. Nah, seminggu saya laporkan sama bos, itu kayaknya ada masalah di rumah itu, ya kan? Apa nih? Pondasinya ya? Pondasi kayak bilang gitu kan. Ya bos diawasin, ada dilihatin apa yang di bawah itu, kalau yang rusak patah. Nah setelah itu bos datang hari Sabtu tuh jam 3 datang dari Banjar kan 1 jam, baru datang sini jam 4 bos datang menyaksikan rumah ini. Kejadian rumah ini jam 5:20 pas kejadian rumahnya roboh. Kondisi dalam keadaan kosong lah. Kondisi kosong. Cuman harta bendanya habis masuk ke dalam. Jadi amblasnya ke dalam. Dugaan apa, Jong? Dugaan mungkin ini waktu pembangunan itu pembangunan ini pondasi bawahnya nggak kuat gitu, kayaknya gitu. Karena amblasnya yang sisi-sisinya aja. Jadi yang di tengah itu naik ke atas, sisinya turun ke bawah. Kapolsek Banjarmasin Timur, AKP Puji Firmansah mengatakan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ambruknya rumah tersebut. Kemarin anggota piket gabungan sudah ke sana. Turun berapa ini? Ambruknya ke bawah berapa dalamnya? Enggak keseluruhan, cuma bagian depan itu pun parsial, seperti yang di video yang viral itu. Artinya untuk dari segi korban jiwa tidak ada nih? Tidak ada, rumah dalam keadaan kosong. Mungkin saya tindak lanjut kan, itu tuh rumah atau tempat asrama atau bagaimana? Kantor. Atau kantor? Dari keterangan masyarakat itu rumah tinggal. Jadi kita belum bisa memastikan karena dari pemilik rumah juga belum bersedia untuk melapor. Akibat ambruknya rumah mewah ini, pemiliknya diperkirakan mengalami kerugian mencapai 3 miliar rupiah. Dari Kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Zoanda Adriani melaporkan. Menindaklanjuti dugaan pungli dalam penyelenggaraan Hari Kesehatan Nasional HKN di Banjarmasin, Kejaksaan Negeri Kejari setempat memanggil Ketua Panitia Penyelenggara HKN untuk diperiksa. Ketua Panitia HKN Banjarmasin Yanuar Diansah memenuhi panggilan pihak Kejari Banjarmasin pada Senin pagi. Setelah diperiksa pihak kejaksaan selama kurang lebih 5 jam, Yanuar Diansah tidak ingin banyak berkomentar kepada awak media. Menurutnya dalam pemeriksaan ini ia sudah menyampaikan semua keterangannya kepada pihak Kejari Banjarmasin. Ya sudah saya sampaikan keterangan apa adanya sesuai yang diminta. Oh iya. Apa itu Pak mungkin Pak terkait apa Pak? Banyak lah, banyak. Bisa saya sampaikan.
Oh iya, nah, termasuk yang seperti Pian bilang waktu di DPRD Kalsel, kesalahan redaksional itu Pak? Tidak ada, Apa, Pak? tidak ada menanyakan itu. Oh tidak ada Pak. Berarti ada hal lainnya Pak lah? Iya, Mungkin seperti apa Pak salah satunya Pak? nanti yang jaksa saja lah yang Oh menjelaskan. iya, Ya. Siap. Tapi kalau yang iuran itu sebelumnya pernah ditarik nggak Pak? Di HKN kemarin atau di tahun lalu gitu Pak? Kurang tahu saya. Kepala Seksi Intelijen Kejari Banjarmasin Budi Mukhlis mengatakan, pemeriksaan ini untuk memperjelas mengenai adanya dugaan tindak pidana korupsi dalam pemungutan iuran penyelenggaraan HKN. Menurutnya dari hasil pemeriksaan ini ada sejumlah keterangan yang akan dijadikan bahan untuk penyelidikan, seperti proposal dan surat permintaan iuran dengan nominal ratusan juta rupiah yang diubah beberapa kali. Artinya untuk memperjelas mengenai adanya dugaan tindak pidana korupsi, modusnya seperti apa, kemudian nilainya berapa, digunakan untuk apa saja. Tapi pada intinya memang ada beberapa itu surat keputusan diubah beberapa kali ya intinya. Terus kemudian ada proposal juga diubah sampai 4 kali. Nah itu kan menjadi penilaian dari penyelidik nanti, karena perbedaan untuk nomor sama, tanggal sama itu kan jadi penilaian. Juga ada tadi sisa kaos, meskipun dari 1.400 kaos, nah tersisa hanya 24, nah itu sisa 24 itu juga turut dibawa. Intinya kita sangat apresiasi adanya kerjasama ya dari Dinkes ataupun dari beberapa pihak yang terkait, cukup kooperatif. Pemeriksaan hari ini memang tidak ada kendala. Nah, nanti perkembangannya cukup signifikan, tapi tidak bisa kita sampaikan seluruhnya. Selain Yanuar Diansah, dalam pemeriksaan pertama ini Kejari Banjarmasin juga memanggil Direktur Rumah Sakit Sultan Suryansah Banjarmasin Saukani. Dari Kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Zoanda Adriani melaporkan. Warga di Desa Kolam Kanan, Kecamatan Barambai, Kabupaten Batola, mengeluhkan kesulitan air bersih karena air PDAM tidak mengalir. Kesulitan air bersih yang dialami warga Desa Kolam Kanan, Barambai, Kabupaten Batola sudah terjadi selama 2 pekan terakhir. Kepala Desa Kolam Kanan, Edi Songkowo mengatakan, akibat distribusi air bersih PDAM Batola mengalami gangguan, warganya terpaksa menggunakan air sungai untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, seperti mandi dan mencuci pakaian. Menurutnya dalam beberapa hari terakhir, pihak PDAM sudah menyalurkan air bersih dengan mobil tangki, namun sayangnya tidak semua warga kebagian. Tanpa disadari 2 minggu itu memang ada mengalir, tapi kurang deras. Kurang deras, itu sudah menerang banyak keluhan. Kemudian untuk yang 1 minggu ini berjalan itu memang sama sekali tidak mengalir. Demikian dari informasi warga tempat kita. Setelah itu mungkin tidak 1 kali 2 kali menyampaikan hal itu, dari PDAM ada perhatian untuk bisa mendistribusi asupan air PDAM melalui truk atau mungkin box ya, sejenis kayak Pertamina itu loh yang warnanya biru. Untuk saya lihat siang juga ada, malam juga ada, tapi kemungkinan karena cuman yang disampaikan itu yang diberikan melalui mobil, kebutuhannya paling bisa untuk masak, air minum, untuk yang warga bisa membutuhkannya. Kepala PDAM Batola Cabang Marabahan Buyung Irawan mengatakan, distribusi air bersih PDAM terganggu akibat kebocoran pipa di sejumlah titik. Saat ini pihaknya masih melakukan perbaikan terhadap pipa yang bocor tersebut. Untuk sementara kami mengantarkan mobil tangki ke sana. Sekitar ada sehari itu mungkin ada 3 tangki ke daerah sana, ke daerah air yang pelanggan yang tidak mendapatkan air. Yang ditemukan titik kebocoran itu berapa titik? Untuk sementara ini sekitar ada
4 titik. Itu pipanya sudah usia berapa tahun itu yang kebocor itu? Kalau untuk pipa itu masih tidak terlalu tua. Itu kebanyakan kena apa ini? Getaran. Waktu orang bertani itu kena tabas kalau orang itu. Nggih. Kebanyakan yang itu yang ini. Terus sama ada kena truk mungkin terlindas itu biasanya. Warga berharap perbaikan pipa PDAM segera selesai agar distribusi air bersih dapat kembali normal. Dari Kabupaten Batola, Lutfi Darlan dan Ibrahim melaporkan. Pemirsa, masih bersama kami dalam Habar Banjarmasin. Gesan pian yang hanyar bergabung, berikut Habar Banjarmasin utama hari ini. Sebuah rumah mewah di kawasan Gatot Subroto, Banjarmasin ambruk. Dugaan pungli penyelenggaraan HKN, Kejari periksa Ketua Panitia HKN. Akibat air PDAM tidak mengalir selama 2 pekan, warga Kolam Kanan Batola kesulitan air bersih. Curah hujan di Kalimantan Selatan diperkirakan meningkat saat memasuki Desember mendatang. Kepala BPBD Kabupaten Banjar, Irwan Kumar mengatakan, berdasarkan perakiraan BMKG, curah hujan di Kalsel akan meningkat hingga 300 ml per detik pada akhir November hingga awal Desember mendatang. Sedangkan puncaknya diperkirakan terjadi pada akhir Desember hingga Januari dengan peningkatan curah hujan mencapai 400 ml per detik. Ini berdasarkan ramalan BMKG bahwa artinya memang curah hujan kita yang tinggi itu mulai pertengahan November sampai November itu kurang lebih 305 ml. Kemudian nanti di akhir November sampai Desember itu sampai 300. Desember sampai ke Januari dan Februari 400 ml. Jadi ada peningkatan. Di samping cuaca ekstrim disertai dengan badai La Nina. Nah, ini curah hujannya jadi meningkat. Nah, jadi itu perlu kewaspadaan yang sangat-sangat perlu kepada masyarakat untuk diperhatikan hal-hal ini. Peningkatan curah hujan tersebut dikhawatirkan dapat mengakibatkan banjir kembali terjadi di Kalimantan Selatan, khususnya di Kabupaten Banjar. Warga Kabupaten Banjar pun diimbau untuk waspada terhadap ancaman banjir di musim hujan kali ini. Dari Kabupaten Banjar, Lutfi Darlan dan Fahmi melaporkan. Pembudidaya ikan di Kabupaten Banjar diminta untuk waspada bencana banjir di musim hujan kali ini. Berdasarkan perakiraan BMKG, curah hujan tinggi bakal terjadi di Kalsel pada awal Desember mendatang. Banjir pun berpotensi kembali terjadi di sejumlah daerah di Kalsel, tak terkecuali Kabupaten Banjar. Mengantisipasi ancaman banjir di musim hujan kali ini, pembudidaya ikan di Kabupaten Banjar diminta untuk waspada dan bersiap. Data Dinas Perikanan Kabupaten Banjar, pembudidaya ikan kolam dan jala apung mengalami kerugian hampir 100 miliar rupiah akibat banjir yang terjadi pada awal tahun 2021 lalu. Di musim penghujan, di mana berdasarkan perkiraan dari BMKG kemarin, itu akan terjadi puncak hujan hingga 500 ml itu di bulan Desember dan Januari. Nah, harapannya kejadian tahun ini tadi, awal tahun ini tadi menjadi pembelajaran bagi kita semua
khususnya di sektor perikanan untuk dapat mengantisipasi atau memitigasi terhadap kerugian produksi di sektor perikanan. Sejumlah wilayah pembudidayaan ikan di Kabupaten Banjar yang rawan terdampak banjir berada di Kecamatan Martapura Kota, Martapura Timur, Martapura Barat, Astambul, Pengaron, dan Kecamatan Simpang 4. Dari Kabupaten Banjar, Lutfi Darlan dan Fahmi melaporkan. Setelah menetapkan kota Banjarmasin berstatus siaga darurat banjir dan angin puting beliung, pemerintah setempat menggelar apel gabungan untuk persiapan mengantisipasi banjir. Apel gabungan digelar di ruang terbuka hijau RTH Kamboja kawasan Haji Anang Adenansi Banjarmasin Tengah pada Senin pagi. Kegiatan diikuti Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina, pihak BPBD Banjarmasin, Damkar, TNI, Polri, dan relawan sekota Banjarmasin. Ibnu Sina mengatakan apel gabungan ini digelar sebagai persiapan mengantisipasi banjir yang diperkirakan kembali terjadi di musim hujan kali ini. Tanggal 18 November 2021 itu berstatus siaga darurat banjir untuk kota Banjarmasin sesuai dengan informasi dari BMKG. Nah, oleh karena itu kita melaksanakan apel siaga bencana penanganan banjir, air pasang, dan puting beliung. Kemarin bisa di Hulu Sungai Tengah yang sudah terjadi banjir bandang dan itu menjadi warning bagi kita semua. Jadi Kota Banjarmasin hari ini mudah-mudahan siap seandainya terjadi bencana. Walaupun tetap kita berdoa mudah-mudahan dihindari dari bencana banjir tahun ini. Amin. Saat ini seperti yang disampaikan tadi kita sudah siaga darurat bencana. Yang terpenting masa mitigasi saat ini adalah sosialisasi, edukasi, dan aksi. Oke. Jadi jangan kita menunggu bencana dulu terjadi baru kita nanti berbuat. Kita harapkan seperti sekarang kesadaran untuk membuang sampah, kemudian lingkungan, arus air yang memang tersumbat, yang terhambat. Kita laksanakan gotong royong, kita laksanakan kerja bakti, kita keroyok, kita bersihkan lingkungan kita, kemudian kita tetap monitoring juga dengan tetangga, wilayah khususnya di daerah hulu, ya tentang perkembangan untuk arus sungai dan curah hujan. Sebagai persiapan mengantisipasi bencana banjir, BPBD Kota Banjarmasin akan mendirikan posko siaga bencana banjir. Dari Kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Zoanda Adriani melaporkan. Pemirsa, masih bersama kami dalam Habar Banjarmasin. Gesan pian yang hanyar bergabung, berikut Habar Banjarmasin utama hari ini. Sebuah rumah mewah di kawasan Gatot Subroto, Banjarmasin ambruk. Dugaan pungli penyelenggaraan HKN, Kejari periksa Ketua Panitia HKN. Akibat air PDAM tidak mengalir selama 2 pekan, warga Kolam Kanan Batola kesulitan air bersih. Mempercepat pemberian vaksin bagi masyarakat, pemerintah Kota Banjar baru meluncurkan bus vaksin keliling. Bus milik Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru itu disulap menjadi tempat vaksinasi untuk melayani warga di tempat-tempat umum seputaran Kota Banjarbaru. Keberadaan bus vaksin keliling ini mendapat sambutan baik dari masyarakat
terbukti dengan banyaknya warga yang melakukan vaksinasi setiap kali bus tersebut beroperasi. Ini memudahkan masyarakat Banjarbaru untuk mendapatkan vaksin. Jadi kami sangat berterima kasih kepada program dari pemerintah Kota Banjarbaru. Dengan adanya bus vaksin keliling ini diharapkan target vaksinasi 70% di Kota Banjarbaru dapat tercapai sebelum akhir tahun mendatang. Dengan adanya bus vaksin keliling ini, warga kami menjadi lebih semangat dan seluruh komponen masyarakat di Kelurahan Selatan, khususnya di Banjarbaru Selatan, sangat berterima kasih dan kami harapkan bus keliling ini tidak hanya di hari jam kerja, tapi juga bisa di malam hari dilaksanakan. Bus vaksin keliling ini beroperasi setiap hari dengan menyambangi sejumlah kelurahan dan tempat-tempat umum di Kota Banjarbaru. Dari Kota Banjarbaru, Lutfi Darlan dan Fahmi melaporkan. Ratusan pohon ditanam di hutan Kota Martapura, Kabupaten Banjar, saat acara peringatan Hari Menanam Pohon Indonesia yang digelar pada Senin pagi. Penanaman pohon di hutan kota SD Negeri Indrasari 2 Martapura, Kabupaten Banjar, diikuti Bupati Banjar Saidi Mansur bersama wakilnya Said Idrus Al-Habsi, jajaran Forkopimda dan kelompok pramuka setempat. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Banjar Mursal mengatakan, penanaman pohon ini bertujuan untuk memberikan contoh dan menyadarkan masyarakat tentang pentingnya merawat lingkungan. Itu sejumlah 200 pohon bibit. Ada pohon duku, alpukat, rambutan, kemudian pohon mangga gadung, kasturi, jambu air, jambu madu, dan jambu deli citra. Pohon-pohon yang kita tanam pada hari ini semuanya merupakan pohon buah, bukan pohon peneduh. Mudah-mudahan dengan kegiatan penanaman pada hari ini yang tujuannya adalah untuk memberikan kesadaran dan kepedulian kepada masyarakat tentang pentingnya pemulihan kerusakan sumber daya hutan dan lahan melalui penanaman pohon. Ngapain hari ini nih ke Jadi kami hari ini melakukan revolusi hijau, penanaman dalam rangka Hari Menanam Pohon Indonesia. Berapa orang tadi ini ikut terlibat? Kami dari Sakawana Bakti berjumlah 8 orang, ada 5 putra sama 3 putri. Apa yang ditanam tadi? Kami ada salah satunya ada pohon jambu mete, kasturi, duku, mangga juga dan lain-lain. Dengan penanaman pohon ini diharapkan lingkungan hidup di Kabupaten Banjar menjadi lebih baik dan dapat mencegah bencana seperti banjir yang terjadi setiap tahun di daerah ini. Dari Kabupaten Banjar, Lutfi Darlan dan Fahmi melaporkan. Tumbuhan purun merupakan jenis tumbuhan liar yang biasanya tumbuh di daerah dataran rendah seperti di lahan hutan galam atau lahan pertanian. Tumbuhan ini biasanya digunakan untuk membuat berbagai macam kerajinan anyaman seperti bakul, tikar, topi, tas, dan berbagai macam kerajinan lainnya. Kerajinan anyaman purun biasanya ditekuni oleh kaum ibu-ibu petani seperti di Kabupaten Batola ini. Penganyaman tumbuhan purun menjadi kerajinan merupakan kegiatan yang biasa mereka lakukan sehari-hari di sela waktu mereka bertani. Nah, selain sebagai pengisi waktu senggang dalam bertani, menganyam kerajinan purun ini juga menambah penghasilan mereka. Untuk membuat kerajinan anyaman purun terlebih dahulu dijemur hingga kering dan layu, sehingga tidak mengandung kadar air lagi di dalamnya.
Kemudian purun dipilah sesuai ukuran, baik besar dan panjangnya yang berbeda-beda. Setelah dipilih, purun selanjutnya diikat. Kemudian ditumbuk menggunakan mesin tumbuk atau bisa juga secara manual dengan menggunakan kayu. Proses ini akan membuat purun lebih kuat dan benar-benar kering, serta tidak mengandung kadar air lagi. Sementara untuk menganyam kerajinan purun, para pengrajin menyatukan beberapa helai purun dengan pola-pola anyaman dan terus disambung hingga kerajinan selesai. Biasanya purun dibuat menjadi topi, tas, dompet, karpet tradisional, dan yang lain. Salah seorang pengrajin anyaman purun, yaitu Erna, mengatakan membuat kerajinan purun merupakan kegiatan sampingan selain bertani. Dengan menganyam purun, dia mendapatkan tambahan penghasilan untuk kebutuhan sehari-hari keluarganya. Kalau selain membuat tikar ini apa biasanya? Itu rumah petani kita habis tanam ini sampingannya lagi. Kegiatan ini juga didukung oleh pihak desa setempat. Menurut Kepala Desa Sungai Raya, Amar Jadi, mengatakan agar bahan baku kerajinan purun tetap tersedia, pihaknya telah menyisihkan dana desa untuk budidaya tumbuhan purun. Budidaya purun ini tetap kami kembangkan, yaitu dengan cara salah satunya untuk permodalan kami sisihkan untuk kegiatan di bidang BUMDes. Jadi dana itu kami ambilkan untuk budidaya purun ini dan dianggarkan untuk di dana desa. Selain sebagai penambah penghasilan bagi para petani di sela waktu mereka, menganyam kerajinan purun ini juga merupakan kearifan lokal yang sudah turun-temurun dilakukan sejak zaman dahulu. Muhammad Lutfi Darlan melaporkan dari Batola, Kalimantan Selatan. Sebuah rumah mewah di kawasan Gatot Subroto, Banjarmasin ambruk. Dugaan pungli penyelenggaraan HKN, Kejari periksa Ketua Panitia HKN. Akibat air PDAM tidak mengalir selama 2 pekan, warga kolam kanan Batola kesulitan air bersih. Sebuah rumah mewah di kawasan Gatot Subroto, Banjarmasin Timur ambruk pada Sabtu sore lalu. Rumah bertingkat yang terdiri dari 2 lantai ini ambruk seketika dan bagian lantai dasarnya amblas hingga kedalaman sekitar 1,5 meter. Pada Senin siang, material dari rumah mewah tersebut masih berserakan. Saat kejadian, rumah dalam keadaan kosong karena pemiliknya menetap di luar kota. Kerabat dari pemilik rumah mengatakan bangunan rumah tersebut sudah menimbulkan bunyi retak sejak sepekan lalu. Seminggu sebelum kejadian itu memang ada bunyi yang
yang kerak-kerak itu kan. Nah, seminggu saya laporkan sama bos, itu kayaknya ada masalah di rumah itu, ya kan? Apa nih? Fondasinya ya. Fondasi kayak bilang gitu kan. Ya bos diawasin, ada dilihatin apa yang di bawah itu, bawah yang rusak patah. Nah setelah itu bos datang hari Sabtu tuh jam 3 datang dari Banjar kan 1 jam, baru datang sini jam 4 bos datang menyaksikan rumah ini. Kejadian rumah ini jam 5:20 pas kejadian rumahnya roboh. Kondisi dalam keadaan kosong lah. Kondisi kosong. Cuman harta bendanya habis masuk ke dalam. Oh. Jadi amblasnya ke dalam. Dugaan apa Jong? Dugaan mungkin ini waktu pembangunan itu pembangunan ini fondasi bawahnya nggak kuat gitu, kayaknya gitu. Karena amblasnya yang sisi-sisinya aja. Jadi yang di tengah itu naik ke atas, sisinya turun ke bawah. Kapolsek Banjarmasin Timur, AKP Puji Firmansah mengatakan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ambruknya rumah tersebut. Kemarin anggota piket gabungan sudah kesana. Turun berapa ini? Ambruknya ke bawah berapa dalamnya? Enggak keseluruhan, cuma bagian depan itu pun parsial gitu. Seperti yang di video yang viral gitu. Artinya untuk dari segi korban jiwa tidak ada nih? Tidak ada, rumah dalam keadaan kosong. Mungkin saya tindak itu tuh rumah atau tempat asrama atau bagaimana? Kantor. Dari keterangan masyarakat itu rumah tinggal. Jadi kita belum bisa memastikan karena dari pemilik rumah juga belum bersedia untuk melapor. Akibat ambruknya rumah mewah ini, pemiliknya diperkirakan mengalami kerugian mencapai 3 miliar rupiah. Dari Kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Zoanda Adriani melaporkan. Menindaklanjuti dugaan pungli dalam penyelenggaraan Hari Kesehatan Nasional HKN di Banjarmasin, Kejaksaan Negeri Kejari setempat memanggil Ketua Panitia Penyelenggara HKN untuk diperiksa. Ketua Panitia HKN Banjarmasin Yanuar Diansah memenuhi panggilan pihak Kejari Banjarmasin pada Senin pagi. Setelah diperiksa pihak kejaksaan selama kurang lebih 5 jam, Yanuar Diansah tidak ingin banyak berkomentar kepada awak media. Menurutnya dalam pemeriksaan ini ia sudah menyampaikan semua keterangannya kepada pihak Kejari Banjarmasin. Ya sudah saya sampaikan keterangan apa adanya sesuai yang diminta. Oh iya. Apa itu Pak mungkin Pak terkait apa Pak? Banyak lah, banyak. Sudah saya sampaikan. Oh iya. Termasuk yang seperti Pian bilang waktu di DPRD Kalsel kesalahan redaksional itu Pak? Tidak ada. Apa? Tidak ada menanyakan itu. Oh tidak ada Pak. Berarti ada hal lainnya Pak lah? Iya. Mungkin seperti apa Pak salah satunya Pak? Nanti jaksa saja lah yang menjelaskan. Ya. Siap. Tapi kalau yang iuran itu sebelumnya pernah ditarik nggak Pak? Di HKN kemarin atau di tahun lalu gitu Pak? Kurang tahu saya. Kepala Seksi Intelijen Kejari Banjarmasin Budi Mukhlis mengatakan, pemeriksaan ini untuk memperjelas mengenai adanya dugaan tindak pidana korupsi dalam pemungutan iuran penyelenggaraan HKN. Menurutnya dari hasil pemeriksaan ini ada sejumlah keterangan yang akan dijadikan bahan untuk penyelidikan, seperti proposal dan surat permintaan iuran dengan nominal ratusan juta rupiah yang diubah beberapa kali. Artinya untuk memperjelas mengenai adanya dugaan tindak pidana korupsi, modusnya seperti apa, kemudian nilainya berapa, digunakan untuk apa saja. Tapi pada intinya memang ada beberapa itu surat keputusan diubah beberapa kali ya intinya. Terus kemudian ada proposal juga diubah sampai 4 kali. Nah itu kan menjadi penilaian dari penyelidik nanti, karena perbedaan untuk nomor sama, tanggal sama itu kan jadi penilaian. Juga ada tadi sisa kaos, meskipun dari 1.400 kaos, nah tersisa hanya 24, nah itu sisa 24 itu juga turut dibawa. Intinya kita sangat apresiasi adanya kerjasama ya dari Dinkes ataupun dari beberapa pihak yang terkait, cukup kooperatif
pemeriksaan hari ini memang tidak ada kendala. Nah, nanti perkembangannya cukup signifikan, tapi tidak bisa kita sampaikan seluruhnya. Selain Yanuar Diansah, dalam pemeriksaan pertama ini Kejari Banjarmasin juga memanggil Direktur Rumah Sakit Sultan Suryansah Banjarmasin Saukani. Dari kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Zoanda Adriani melaporkan. Warga di Desa Kolam Kanan, Kecamatan Barambai, Kabupaten Batola, mengeluhkan kesulitan air bersih karena air PDAM tidak mengalir. Kesulitan air bersih yang dialami warga Desa Kolam Kanan, Barambai, Kabupaten Batola sudah terjadi selama 2 pekan terakhir. Kepala Desa Kolam Kanan, Edi Songkowo mengatakan, akibat distribusi air bersih PDAM Batola mengalami gangguan, warganya terpaksa menggunakan air sungai untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, seperti mandi dan mencuci pakaian. Menurutnya dalam beberapa hari terakhir, pihak PDAM sudah menyalurkan air bersih dengan mobil tangki, namun sayangnya tidak semua warga kebagian. Tanpa disadari 2 minggu itu memang ada mengalir, tapi kurang deras. Kurang deras, itu sudah menerang banyak keluhan. Kemudian untuk yang 1 minggu ini berjalan itu memang sama sekali tidak mengalir. Demikian dari informasi warga tempat kita. Setelah itu mungkin tidak 1 kali 2 kali menyampaikan hal itu, dari PDAM ada perhatian untuk bisa mendistribusi asupan air PDAM melalui truk atau mungkin box ya, sejenis kayak Pertamina itu loh yang warnanya biru. Untuk saya lihat siang juga ada, malam juga ada, tapi kemungkinan karena cuman yang disampaikan itu yang diberikan melalui mobil, kebutuhannya paling bisa untuk masak, air minum, untuk yang warga bisa membutuhkannya. Kepala PDAM Batola Cabang Marabahan, Buyung Irawan mengatakan, distribusi air bersih PDAM terganggu akibat kebocoran pipa di sejumlah titik. Saat ini pihaknya masih melakukan perbaikan terhadap pipa yang bocor tersebut. Untuk sementara kami mengantarkan mobil tangki ke sana. Sekitar ada sehari itu mungkin ada 3 tangki ke daerah sana, ke daerah air yang pelanggan yang tidak mendapatkan air. Yang ditemukan titik kebocoran itu berapa titik? Untuk sementara ini sekitar ada 4 titik. Itu pipanya sudah usia berapa tahun itu yang kebocor? Kalau untuk pipa itu masih tidak terlalu tua. Itu kebanyakan kena Getaran. Waktu orang bertani itu kena tabas kalau orang itu. Kebanyakan yang itu yang ini. Terus sama ada kena truk mungkin terlindas itu biasanya. Warga berharap perbaikan pipa PDAM segera selesai agar distribusi air bersih dapat kembali normal. Dari Kabupaten Batola, Lutfi Darlan dan Ibrahim melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menjadi penutup perjumpaan kita kali ini. Ulun Faya Putri lawan Buhan Redaksi mengucapkan selamat beraktivitas. Sampai jumpa.